Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul The Environment and Corporate Culture Part 2. Atau dalam bahasa Indonesianya berarti lingkungan dan budaya perusahaan. Bagian kedua. Di sini saya Fadila Laila dengan NPM 25311-098 dari kelas SI 25DX. Materi ini membahas bagaimana lingkungan di sekitar perusahaan serta budaya di dalam perusahaan mempengaruhi cara perusahaan mengambil keputusan, menjalankan kegiatan bisnis, dan mengelola karyawan. Materi ini penting karena di dunia bisnis, perusahaan tidak berdiri sendiri. Perusahaan harus dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari luar maupun dalam organisasi. Selanjutnya kita masuk ke lingkungan spesifik. Lingkungan spesifik adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan, dan dampaknya bisa langsung dirasakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang membeli produk dan layanan perusahaan. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan agar tetap bertahan di pasar. Yang kedua adalah pesaing. Pesaing merupakan perusahaan lain dalam industri yang sama dan menawarkan produk atau jasa serupa. Keberadaan pesaing mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, serta strategi bisnis agar tidak kalah bersaing. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok menyediakan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan informasi. Jika perusahaan terlalu bergantung pada satu pemasok, maka hal ini akan beresiko tinggi pada kelancaran operasional. Selain pelanggan, pesaing, dan pemasok, perusahaan juga dipengaruhi oleh regulasi industri dan kelompok advokasi. Regulasi industri adalah aturan dan kebijakan yang mengatur praktik bisnis dalam suatu industri. Perusahaan wajib mematuhi regulasi ini agar kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan tidak menimbulkan sanksi. Sedangkan kelompok advokasi adalah kelompok masyarakat yang berusaha mempengaruhi praktik bisnis perusahaan. Kelompok ini biasanya bergerak di bidang tertentu seperti perlindungan konsumen atau lingkungan hidup dan dapat memberikan tekanan kepada perusahaan agar bertindak lebih tanggung jawab. Lingkungan bisnis bersifat dinamis, artinya dapat berubah kapan saja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perubahan lingkungan yang terjadi. Perusahaan melakukan pemindaian lingkungan, yaitu proses mengamati peristiwa atau perubahan yang mungkin mempengaruhi organisasi. Perubahan tersebut kemudian ditafsirkan apakah menjadi peluang ataukah menjadi ancaman. Setelah itu, perusahaan membentuk tindakan yang tepat untuk merespon perubahan tersebut. Dalam proses ini, perusahaan dapat menggunakan peta kognitif, yaitu alat bantu untuk memahami lingkungan antara beberapa faktor lingkungan agar pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Selanjutnya kita membahas lingkungan internal. Lingkungan internal adalah peristiwa dan tren yang terjadi di dalam organisasi. Lingkungan ini mempengaruhi manajemen, karyawan, dan cara perusahaan secara keseluruhan. Budaya organisasi merupakan bagian penting dari lingkungan internal.
Budaya organisasi adalah nilai, keyakinan, dan sikap yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Budaya ini menjadi pedoman bagi karyawan dalam bersikap, bekerja, dan mengambil keputusan. Budaya yang kuat dapat meningkatkan kinerja karyawan, sedangkan budaya yang lemah dapat menyebabkan masalah dalam organisasi. Budaya organisasi biasanya dibentuk sejak awal perusahaan berdiri. Pendiri perusahaan menanamkan nilai, keyakinan, dan sikap yang kemudian berkembang menjadi budaya organisasi. Budaya ini juga yang dipertahankan melalui cerita organisasi, yaitu kisah-kisah yang berkembang di perusahaan, serta pahlawan organisasi, yaitu individu yang dijadikan teladan karena mencerminkan nilai perusahaan. Budaya organisasi tidak bersifat permanen dan dapat diubah sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan dapat dilakukan melalui tambahan perilaku, yaitu menambah kebiasaan baru atau substitusi perilaku, yaitu mengganti kebiasaan lama yang tidak sesuai. Selain itu, perubahan juga bisa dilakukan melalui perubahan artefak yang terlihat, seperti desain kantor atau aturan berpakaian, serta melalui seleksi karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi. Sebagai kesimpulan, lingkungan dan budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan. Lingkungan spesifik dan lingkungan internal mempengaruhi keputusan serta kinerja perusahaan. Sementara itu, budaya organisasi mempengaruhi perilaku karyawan dan cara perusahaan mencapai tujuannya. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan memiliki budaya yang kuat akan lebih mudah mencapai keberhasilan jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan dan budaya perusahaan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya lingkungan dan budaya dalam dunia bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.